Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR, saya ini sebenarnya bertanya-tanya, heran saya. Ada apa, Bung? Sebenarnya Belanda mau apa dari negara ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul, tetapi apa kurang kaya mereka? Selama setengah 3 abad menjajah segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang mereka kembali berusaha untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Kemarin saya dapat berita bahwasannya beberapa daerah perlawanan sudah dimulai dan saat ini posisi Belanda dan Nica ada di Pulau Jawa. Tiba-tiba datanglah prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa, Bung Oni? Tidak, terima kasih Pak. Jadi begini, saya dapat berita bahwasannya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia. Namun, mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Memang keterlaluan mereka. Berjanji tapi diingkari. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang melakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Isdiman, kamu hanya tugaskan sebagai pemimpin pasukan laksanakan. Ya, Pak. Satu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigadir Jenderal Battle. Terima kasih, Bapak Gubernur. Kedatangan Tuan bersama rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan dan rombongan. Apa? Saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Saya terima niat baik Tuan. Saya siap memberikan bantuan makanan dan keperluan-keperluan lainnya apabila Tuan membutuhkan. Terima kasih, Pak Gubernur. Tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat buruk Belanda dan Nica. Kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Hahaha, ide bagus, Komandan. Memang brilian pribumi di sini. Mudah sekali kita tipu. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei, kamu. Bagaimana keadaan markas? Apakah aman? Sejauh ini masih aman, tidak ada tanda-tanda dari orang pribumi. Bagus. Tetap bersiaga. Markas Nica pun diserang oleh pasukan TKR yang dipimpin oleh Isdiman di dekat rel kereta Ambarawa. kita diserang! Lari! Lari! Kurang aja pribumi! Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus selalu mengikuti mereka. Kalau perlu kita desak terus mereka. Merdeka! Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letkol, Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak, pasukan Belanda melarikan diri.
Innalillahi wa innalillahi raji'un. Bagaimana ini? Pemimpin kita telah gugur padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh terlalu larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kamu urus jenazah Pak Isdiman. Siap, laksanakan. Saya siap menjadi pemimpin pengganti Pak Isdiman. Dan Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu siapkan strategi apa yang akan saudara gunakan. dalam situasi seperti ini ditambah lagi dengan keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung karena medan ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Ambarawa berhasil dibebaskan. Mulai saat itu, peristiwa tersebut dinamakan Talangan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Kencana ya.